Oke, minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai sejarah. Jadi kita di awal-awal ini banyak sejarah gitu ya, sejarah. Kenapa perlu tahu sejarah ya? Kita perlu tahu apa yang kita gunakan saat ini perkembangannya dari awal bagaimana gitu ya. Itu sehingga sejarah juga perlu tahu. Nah, terakhir tentang hasil pengolahan data itu bersifat GIGO atau gold in, gold out. Jadi intinya pesannya sebenarnya begini, kalau Anda ingin memperoleh hasil yang baik atau output yang hasil yang baik dari perhitungan atau operasional komputer, tentu Anda juga harus memasukkan data yang bagus juga, gitu ya. Data yang bagus juga. Gitu. Nah, selanjutnya cara mempelajari komputer. Jadi orang belajar komputer gimana sih? Gitu. Ini mirip kayak belajar HP gitu ya. Semakin sering Anda gunakan akan semakin semakin tahu Anda gitu ya, semakin tahu Anda. Gitu. Semakin mahir Anda. Kayak kita belajar bersepeda kan juga kalau karena kita sering mencoba bersepeda, jatuh ya biarin gitu ya, maka suatu saat kita pasti akan mahir menggunakan komputer. Atau minimal mengerti lah gitu ya, mengerti. Gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Tentu pertama melalui pendidikan formal. Pendidikan formal tentu Anda mengikuti pendidikan yang memang mengajarkan tentang komputer. Ya. Itu. Kedua, kursus. Nah, kursus juga menjadi salah satu jalan. Ya, jalan Anda untuk belajar tentang komputer. Ya. Ingat, komputer itu kan isinya bisa hardware, bisa software gitu ya. Bisa brainware, dan sebenarnya pendidikan yang Anda lakukan ini adalah untuk mengasah brainware-nya juga gitu ya, brainware-nya juga gitu. Nah, kemudian 3, otodidak. Otodidak itu belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri. Itu metodenya bisa dengan misalnya membaca buku gitu ya, membaca buku. Jadi belajar komputer atau belajar program, biasanya kan sih kita kalau mau belajar itu kan yang dipelajari program sebenarnya gitu ya. Misalnya bagaimana menggunakan MS Word, bagaimana menggunakan MS Excel, bagaimana menggunakan program SPSS misalnya gitu ya. Kita membeli bukunya, dan kemudian kita membacanya dan mempelajarinya gitu ya. Itu. Nah, itu otodidak namanya gitu ya, otodidak. Nah, cuman kalau membaca buku sebaiknya gitu ya, buku yang langsung memberikan latihan, latihan gitu, langsung latihan. Nah, kalau saya sebut saja Gramedia gitu, di sana ada banyak buku komputer toh ya, misalnya belajar MS Word gitu. Nah, kalian misalnya baru buta sama sekali ya, buta menggunakan MS Word, tentu Anda akan mencari buku yang paling gampang toh. Jangan yang sudah advance ya, sudah advance itu. Jadi kalau sudah advance Anda dianggap sudah tahu dasarnya. Nah, tapi Anda cari buku yang yang mengajarkan dari dasar, Biasanya ditandai dengan buku yang di belakangnya itu ada tulisan pemula gitu ya. Pilihannya kan kriteria pembacanya adalah kriteria pemula, baru kemudian ada tutorial gitu ya, tutorial. Nah, Anda pilih itu yang itu, sehingga kalau tutorial atau latihan gitu ya, berarti kan nanti ada prakteknya. Jadi Anda dipandu di buku, kemudian langsung ada praktekan gitu ya. Gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang rata-rata kan SMA sudah pasti dikenalkan dengan komputer lah ya, komputer baik yang misalnya notebook atau PC gitu ya, PC yang di desktop yang di meja itu, gitu. Sekarang rata-rata sudah tahu kok, gitu ya. Kalau udah SMA biasanya saya sudah kenal dengan namanya komputer. Hingga bagaimana Anda misalnya untuk melatih menggunakan suatu program tertentu gitu ya, software tertentu, itu memang perlu biasanya kursus gitu ya, atau otodidak membaca buku ya. Gitu. Nah, kemudian ya sejarah. Nah, ini kita melihat sejarah komputer. Perkembangan diawali dengan perkembangan perangkat keras. Kemarin kan sudah ada perangkat hardware, software, dan brainware. Ya, kita akan melihat perkembangan perangkat keras. Perangkat keras itu ada bentuk fisik komputernya gitu ya, bentuk fisik komputernya. Ini. Nah, jadi mungkin agak membosankan karena sejarah gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak diingat, yang penting Anda mengerti saja gitu ya. Gitu. Nah, pengolah kata itu sudah dilakukan sejak dulu gitu ya, sejak dulu. Jadi manusia telah
tertantang dengan suatu perhitungan memecahkan masalah. Manusia telah berpikir menemukan peralatan. Seperti contoh adalah kalkulator saku. Kalkulator itulah salah satu bentuk komputer sebenarnya ya. Tapi fungsinya hanya untuk matematika, tambah kurang kali bagi misalnya begitu ya. Tambah kurang kali bagi. Sedangkan untuk misalnya statistika belum lengkap, ya belum terlalu lengkap. Atau untuk mengetik tidak bisa ya. Tapi kalkulator salah satu bentuk contoh, salah satu contoh bahwa itu adalah komputer. Berdasarkan definisinya, karena komputer itu kan definisinya ada to compute ya, menghitung gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada alat pengolah data gitu ya. Nah, pengolah data itu karena ini berbicara mengenai hardware gitu ya, mengenai hardware sehingga ada beberapa golongan pengolah data, yaitu pertama adalah alat manual device, yaitu menggunakan alat sederhana di mana tangan masih memegang peranan penting. Jadi misalnya menghitung menggunakan menggunakan kelereng gitu ya, 5 tambah 4 kayak ATK lah gitu ya, itu kan manual device gitu ya, menghitung belajar dan berhitung gitu. Nah, itu jadi tangan masih penting mindah-mindahkan gitu ya. Itu atau menggunakan lidi untuk berhati-hati berhitung, itu juga banyak tangan gitu ya. Itu manual device. Nah, kemudian kemudian ada alat mekanik ya, alat mekanik. Kemudian ada mekanik elektronik. Itu kalau namanya elektronik pasti sudah ada listrik bekerja di sana gitu ya. Nah, kemudian ada alat electronic device ya, device. Jadi kalau elektronik ini full elektronik gitu. Nah, kalkulator itu memiliki perkembangan juga. Jadi salah satu contoh komputer kan ada kalkulator. Jadi ketika kalkulator zaman dulu kalau Anda pernah lihat itu bentuknya masih ada mekaniknya di dalam. Jadi misalnya kita ketik 1 baru tambah ada tombolnya tambah gitu ya, baru 2 baru kita jegrek gitu, ada ada kayak tuasnya gitu, baru hasilnya gitu ya, hasilnya ada. Karena biasa dia sambil diketik gitu hasilnya gitu ya. Itu masih mekaniknya ada gitu, mekaniknya ada. Tapi kalau kalkulator yang sekarang gitu ya, apalagi kalkulator yang di HP gitu, itu sudah full elektronik ya, full elektronik gitu. Nah, itu bukan berarti alat-alat ini sekarang sudah nggak ada loh ya. Alat manual itu kita masih gunakan, apalagi untuk ngajarin anak kecil kan pasti kita manual kan gitu. Jadi itu masih kita gunakan sampai saat ini. Nah, cuman sudah ada alat elektronik yang full elektronik untuk menghitung gitu ya, untuk menghitung. Nah, kemudian ada alat manual ya. Alat manualnya apa? Contohnya zaman dulu. Kalau kita lihat sejarahnya 300.000 sebelum Masehi. Wah, ini berarti masa-masa prasejarah ya. Prasejarah dengan menggunakan tulang. Ya, tulang. Jadi untuk menghitungnya pakai tulang-tulang gitu ya. Kalau kelereng kan baru-baru ini ya gitu ya, zaman sekarang lah. Kalau tulang kan zaman dulu. Nah, kemudian setelah itu ada petroglyphs, sejenis batu karang yang digoreskan untuk mencatat data yang ditemukan oleh bangsa Barbara. Nah, jadi ini sejarah juga. Jadi ini sudah mulai menggunakan batu karang untuk mencatat. Nah, jadi ada proses mencatat di sini. Kemudian 9.000 sebelum Masehi ada lempengan tanah liat di Timur Tengah gitu ya. Jadi ditemukan. Jadi ini ada perkembangan gitu ya, perkembangan. Nanti ini slide pasti akan saya bagi. Yang penting Anda tahu perkembangannya. Ya, kemudian ada tablet tanah liat, tablet yang digunakan untuk perhitungan kalender gitu ya. Jadi intinya semakin mendekati Masehi gitu ya. Yaitu semakin perkembangan peradaban manusia pun semakin maju gitu ya, semakin maju. Ada 5.000, 3.500, 2.600 berarti semakin mendekati gitu ya. Gitu. Ada 2.500 sebelum Masehi dikenal abakus. Nah, ini dianggap 2.500 sebelum Masehi itu masih zaman dulu ya. Itu belum Masehi ya, belum Masehi. Nah, ini contoh abakus generasi awal. Jadi kayak gini gitu ya. Abakus modern yang di bawah. Ini yang kayak orang Cina sempoa gitu, sempoa. Nah, sempoa itu adalah salah satu bentuk abakus gitu ya. Gitu. Makanya kalau anak-anak yang pernah ikut kursus sempoa, ngitungnya cepat gitu ya. Karena dia bayangkan sempoanya. Jadi
kadang-kadang jarinya sambil gerak gitu ya, gitu. Saya pernah ngelihat keponakan dulu, ya jadi keponakan itu ikut kursus abakus, sempoa gitu ya. Dan cepat memang ngitungnya. Tentu ngitungnya bukan matematika yang limit segala macam, trigonometri, enggak belum sampai situ. Tapi kalau tambah kurang kali bagi itu cepat gitu ya. Cepat dia karena dia bayangkan gitu, bayangkan. Jadi metode matematika ini kan banyak, bisa Anda hitung nulis gitu ya, atau Anda ya itu bayangkan pun bisa. Nah, ini ya itu bentuk abakus, kemudian ada lempeng kayu dari kulit binatang, ini adalah semua cerita sejarah gitu ya, sejarah. Nah, cuman ada beberapa tahapan yang memang merubah sejarah gitu ya. Sejarah. Misalnya tahun 1455 ada alat cetak ya, ditemukan. Nah, ini adalah sejarah baru bagi manusia sebenarnya. Jadi penemuan alat cetak gitu. Alat untuk mencetak, karena itu digunakan untuk mencetak buku ya, buku. Kebetulan pada saat itu untuk buat Injil itu kitab suci gitu ya. Jadi di Eropa. Nah, tapi intinya bisa untuk mencetak. Gitu. Setelah itu kan mencetak itu bukan cuma kitab suci, surat kabar gitu, surat kabar itulah yang dicetak. Ya. Jadi untuk memberi katakan berita pada masyarakat dengan jumlah yang banyak, daripada kalau nulis kan capek gitu ya. Tentu kalau udah alat cetak kan mesin cetak orang sebut gitu ya. Jadi sekali memasang, biasanya kalau zaman dulu itu kan kalau kita lihat sejarahnya, mencetak itu kan dipasangi dulu huruf-hurufnya satu persatu gitu ya. Jadi si percetakannya harus menata hurufnya satu persatu, kemudian baru di print, dikasih tinta, di print, kasih kertas gitu dan seterusnya. Jika produksinya bisa banyak gitu ya. Tidak perlu menulis, kalau menulis kan ya capek ya gitu. Tapi zaman dulu memang menyebarkan berita dengan cara menulis, ya ditulis, kemudian ditempelkan di mana-mana gitu, seperti film-film. Kalau Anda sering ikuti film-film Korea gitu ya, zaman dulu ya, zaman-zaman kerajaan kan gitu, membuat pengumumannya ditulis baru ditempelkan kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau lihat sejarah zaman dulu, ya tontonlah film Korea. Yang zaman dulu, jangan yang sekarang ya, jangan yang sekarang, yang model-model kerajaan lah gitu. Jadi yang cerita kerajaan itu kadang-kadang bermanfaat gitu ya. Perlu juga kita tonton karena ada ya di samping romantisnya dapat ya kita juga nonton sejarahnya. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar cari bintangnya ganteng atau cantik gitu ya. Kita lihat sejarahnya juga. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada ahli matematika menciptakan alat daya turang untuk membuat perkalian dan seterusnya. Jadi ini adalah alat-alat yang manual gitu, alat-alat yang manual. Setelah itu muncul alat mekanik gitu ya. Ada mesin hitung pertama tahun 1623. Kalau ini sudah Masehi ya, 1600. Itu sudah Masehi. Ya. Kemudian ada mesin penghitung otomatis ditemukan oleh Blaise Pascal. Jadi ini kalau nama panunya nggak usah kalian hafalin gitu ya, penting nanti bisa dibaca. Gitu. Nah ini contohnya ya, kita lihat gambarnya aja ya. Contohnya semacam ini, kan gitu. Mesin penjumlahan. Jadi ini mekanik ini ya. Jadi mekanik itu artinya menggunakan gigi roda artinya roda lah gitu. Jadi berputar gitu itu kan mekanik. Gitu. Mesin itu kan mekanik ya. Pasti menggunakan pergerakan di dalamnya. Ya ini mesin Pascal. Nah kemudian ada susunan roda gigi ya, semacam inilah gitu ya. Jadi menggunakannya programnya itu sebenarnya roda giginya ini gitu. Jadi untuk menghitungnya itu ada aturan yang dibuat di roda giginya. Nah selanjutnya ada mesin pengalih pertama. Ini ada seterusnya gitu ya. Mesin kartu pertama lah gitu. Yang kita tidak alami ya. Kita hanya bisa lihat di museum saja yang perkembangan peralatan ini gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini sejarahnya. Kemudian setelah tadi alat mekanik ada alat mekanik elektronik. Berarti kalau di situ sudah masuk listriknya gitu ya. Listrik gitu. Nah, ini sejarahnya juga ya, nanti bisa dibaca di slide-nya. Kemudian mesin penghitung otomatis pertama, ini sudah pakai listrik intinya.
Baru kemudian alat elektronik. Alat elektronik ini sudah full menggunakan listrik. Ya. Listrik itu kalau dalam ilmu elektronika kan ada dua macam, ada listrik tegangan tinggi, ada listrik tegangan rendah. Ya. Kalau di gadget segala macam itu tegangannya rendah, gitu ya. Tapi kalau misalnya peralatan yang kulkas segala macam termasuk tegangan tinggi karena dia pakai 220 volt kan gitu ya misalnya gitu. Tapi kalau komputer apa itu tegangannya rendah sehingga tegangan tinggi perlu diturunkan jadi tegangan rendah menggunakan transformer namanya atau trafo orang bilang. Nah, ini jadi komputer yang elektronik itu ditemukan atau dimulai diciptakan itu tahun 1900-an ya mulai tahun 1942. Ada komputer digital elektronik pertama. Gitu. Nah, tapi jangan dibayangkan komputer digital zaman dulu itu seperti sekarang yang kecil ya. Gitu. Dari sisi fisiknya, apa namanya? Komputer itu walaupun digital itu tetap juga fisiknya besar. Ya, awalnya itu besar. Baru semakin kesini semakin ringkas. Semakin ringkas. Gitu. Kalau saya ngalami misalnya tentang monitor, ya TV aja lah. TV kan salah satu alat elektronik ya. Gitu. TV kalau yang tahun 80-an sampai 90-an itu kan umumnya menggunakan layar tabung. Ya, layar tabung. Tebel kan ya, tebel. Angkatnya juga susah. Nah, sekarang di tahun 2010-an ke atas kan sudah mulai orang pakai LCD ya, TV-nya tipis-tipis kan gitu ya. Gitu. Itu kan perkembangan makin ke sini, memang peralatan elektronik makin ramping lah gitu. Ponsel juga, ponsel dulu saya punya ponsel pertama itu tebel ya. Saya punya pertama itu merek Ericsson. Sony Ericsson. Ericsson dan dulu nggak ada Sony-nya, merek Ericsson. Nah, itu tebel gitu, tebel gitu. Bisanya cuma untuk nelpon dan SMS. Jadi foto belum ada, foto-foto itu mulai tahun 2000-an itu nggak salah. Kamera HP yang ada kameranya itu pun seingat saya yang pernah saya lihat dulu ya hasilnya kalau pada zamannya sih bagus gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ya tidak sebagus sekarang gitu ya. Semakin sekarang kesini kan semakin bagus ya. Gitu. Bahkan kalau ponsel kan sekarang terkenal dengan ponsel kamera jahat gitu ya. Kalian pernah dengar itu? Ponsel berkamera jahat. Artinya kalau kalian foto bisa jadi cantik sekali gitu ya. Yang ada jerawatnya jadi mulus sekali rambutnya mukanya gitu ya. Itu ponsel jahat itu orang bilang. Gitu karena menipu gitu ya, menipu. Nih. Oke, untuk yang ini saya cukup ini dulu aja ya untuk sejarah yang kali ini. Nah, saya ingin diskusi pada ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum saya akhiri kuliahnya. Ada yang ditanyakan? Yang jelas jangan lupa absen ya setelah ini ya. Presensi jangan ditinggalkan. Gitu ya. Oke. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Atau yang berkaitan apa saja tentang komputer apakah karena sekarang masih sejarahnya gitu ya. Gitu. Dan pertemuan minggu depan mungkin masih sejarah juga. Bagian saya banyak sejarahnya, banyak teori lah. Oke. Kalau saya mau tanya tuh kalau kalian sudah itu ada nggak rencana kegiatan apa itu namanya kayak biasanya itu tiap tahun itu mahasiswa itu pergi kemana gitu? Apa sih? Kalau PK2 sudah ya? Ada nggak sih? Yang biasanya ini kampus, yang fakultas. Umi mungkin tahu? Belum ada nih, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oh ya, mungkin karena COVID sih ya, jadi nggak berani bawa keluar. Biasanya sih tiap tahun itu ada ke desa mana 2 malam gitu ya kalian gitu ya. Kita anak mahasiswa baru biasanya begitu. Nah, karena COVID. Oke. Ini yang paling jauh kalian di mana ini sekarang ini? Paling jauh di mana? Ada yang di kampungnya? Sebulu, Pak. Samarinda. Siapa kamu? Kamu Samarinda? Siapa yang di Samarinda? Unmul. Oh, di Unmul. Nah. Lagi bantu kakak. Oh, kakakmu ada di Unmul kan? Oh iya. Iya. Makanya
Ada yang di kampung nggak ini sekarang? Saya Pak. Di mana, Mas? Sebulu Pak. Oh, Sebulu. Masih jelas saja ya sinyalnya ya? Sinyal saya lah minimal. Ya masih Pak. Ya, syukurlah. Aman Pak. Oke, berarti aman masih Zoom-nya. Oke, saya rasa itu aja ya. Kalau belum nggak ada lagi pertanyaan, jangan lupa absennya ya. Nanti setelah ini langsung di absen aja, biar saya bisa lihat rekapannya. Ya. Sampai ketemu Ya, Pak. lagi dan sehat selalu. Dadah.